Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semuanya. Silakan dinikmati dulu kopinya, jangan lupa, atau teh hangatnya. Teman-teman, saya mau share mengenai membangun kepercayaan dan mengetahui duduk permasalahan, posisi dalam berbisnis, baik itu antar orang lain maupun antar teman. Jadi kita nggak salah paham. Yang pertama, membangun kepercayaan. Ini saya analogikan ya, kalau ada lembaga keuangan itu kepercayaan itu kan ada tabungan, ada pinjaman. Kalau syariah itu ada simpanan, ada pembiayaan. Nah, bagi lembaganya, lembaga keuangannya, itu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu adalah fokus di simpanannya. Oke, jadi orang lihat lembaga keuangan, entah itu bank, koperasi, dan macam-macam bentuknya, maksudnya leasing ada juga, pegadaian itu kan tempat menyimpan uang. Jadi kepercayaan itu artinya adalah bahwa uang yang disimpan oleh masyarakat itu aman, bahwa lembaga yang dititipi uang itu liquid dalam arti gampang cairnya, ngambil ATM ada saldonya gitu, ketemu teller juga uangnya keluar gitu. Nah, bukan kredit. Jadi salah kalau beranggapan bahwa untuk menarik kepercayaan masyarakat kita lemparkan kredit sebanyak-banyaknya, itu salah. Jadi kalau kredit itu adalah lembaganya, banknya atau koperasinya itu menilai debiturnya gitu, pembiayaannya, calon debiturnya. Jadi kalau bank percaya kepada calon debiturnya, baru dia dikasih kredit. Kalau banknya ngasih kredit jor-joran gitu ya, orang dikasih duit mana ada yang nolak, pasti mau kan. Jadi bank yang melihat debiturnya kira-kira nanti macet atau tidak gitu. Nanti debiturnya itu punya kapasitas enggak untuk membayar. Nah, jadi kembali ya, kepercayaan dari bank kepada debiturnya. Jadi keliru. Kedua, pembeli kepada penjual ya. Ini bukan lembaga keuangan lagi. Kalau ada penjual, ada pembeli. Oke. Pembeli kepada penjual, ya kan? Itu menilai apanya? Kepada penjualnya. Itu menilai barangnya menarik enggak, gitu kan? Kualitasnya bagus enggak, gitu. Pelayanannya bagus enggak, gitu. Tapi penjual melihat pembeli itu adalah apanya? Pembayarannya kan gitu. Bayarnya lancar enggak? Kan bisa beli cash, bisa beli kredit atau bayar mundur gitu ya. Nah, itu yang dinilai oleh penjual terhadap calon pembelinya adalah pembayarannya bagus enggak. Kalau ternyata enggak bagus, hapus saja, coret gitu.
Nah, sekarang penjual itu kan dia punya supplier. Penjual itu kan punya penyedia bahan baku gitu kan, kolaan gitu. Nah, itu penjual itu juga menilai tempat di mana dia kolaan. Yang dinilai apanya? Barangnya, ya kan? Barangnya bagus enggak? Barangnya berkualitas enggak? Stoknya ada enggak gitu. Kalau kadang ada, kadang tidak, kadang bagus, kadang jelek, itu menjadi tidak dipercaya. Jadi ke vendornya itu adalah yang dilihat kualitas barangnya. Bisa kredit enggak nih gitu. Itu lebih melonggarkan lagi gitu. Lah, vendor melihat penjual ya, itu adalah pembayarannya bagus apa tidak ya. Ini basic teman-teman ya. Jadi ilmu yang basic. Jadi tapi kita jangan lupakan. Nah, sekarang kalau hubungan antar personal gitu kan. Itu yang dilihat apanya? Kalau hubungan antar personal itu yang dilihat janjinya, tepat janji apa tidak, kan begitu. Jadi kalau yang janjinya sering meleset itu menjadi tidak dipercaya gitu. Lah biasa Pak Cindy, kalau janji pasti meleset kan gitu. Nah, sekarang kalau ada ini bisnis tapi nggak lewat bank gitu. Bisnis minta modalnya nggak lewat bank gitu. Ini ada lagi Pak kronologisnya. Jadi kalau ada si A itu minta modal kepada si B gitu ya untuk usaha, dikasih nih untuk modal untuk usaha, ternyata usahanya gagal Pak. Gitu. Nah, ini yang salah siapa? Ya kan gitu kan. Jadi kalau ada si A itu mau usaha butuh modal, dia minta sama si B, mestinya itu si A itu harus meyakinkan si B, dan si B juga harus minta diyakinkan usahamu mau apa gitu, proposalnya mana gitu ya, rencana bisnisnya seperti apa gitu. Nah, ini saya coba bawa dulu ke logika perbankan atau lembaga keuangan. Jadi tidak ada di bank ya itu pengajuan pinjaman kepada usaha baru, itu tidak ada. Jadi itulah kenapa perbankan meminta syarat laporan keuangan 2 tahun terakhir. Dan semakin lama pabrik itu atau toko itu udah jalan, itu semakin disukai oleh bank karena dia berarti sudah berpengalaman gitu. Jadi saya tandaskan ya, kalau perbankan itu tidak akan memberikan modal kepada usaha baru. Lah Pak, terus yang mengasih usaha baru siapa Pak? Jadi yang ngasih usaha baru permodalan itu namanya Ventura Pak. Jadi kalau Anda punya penemuan nih, Anda punya ide nih, di kampung sini belum ada yang jualan ini Pak, saya bisa buat ini, itu jangan pergi ke bank, karena banknya nggak mau. Jalan dulu Pak, pakai modal sendiri gitu. Nah, nanti logika ini kita bawa ke teman ya, ke rekan bisnis ya, kalau ada yang minta modal gitu. Nah, jadi banknya mau bank dimanapun seluruh dunia ini nggak ada. Jadi yang namanya utang bank itu di dalam neraca itu adalah modal tambahan Pak. Jadi pemilik perusahaan udah punya modal dulu, lalu dia berkembang. Nah,
untuk mengejar, ya kan, marketnya yang lebih lebar, dia mengandalkan modal itu kurang, makanya dia mengajukan pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau modalnya 0, utang banknya 100, itu nggak ada. Nah, sehingga kalau Anda mau minta modal baru usaha baru, itu masuknya ke Ventura. Nah, tentunya ada konsekuensinya dong, ya. Karena Ventura ini masuk di dalam struktur sumber keuangan dari perusahaan Anda, karena modal Anda 0, berarti pemodalnya adalah si Ventura itu, Pak. Nah, karena dia itu pemodal, makanya dia memiliki usaha itu. Jadi jangan Anda cegah kalau si Ventura itu ikut dalam manajemen perusahaan Anda, karena si Ventura itu adalah memberikan modal kepada Anda. Karena yang namanya modal itu adalah tertanam selamanya di perusahaan itu gitu. Sebagai konsekuensinya, Ventura itu ikut mengendalikan jalannya operasional perusahaan, ikut campur dalam manajemen gitu. Nah, sehingga dia ikut analisa, dia ikut evaluasi gitu, dia ikut menilai perusahaan. Nah, jadi kembali ke teman ya, kalau teman atau rekan bisnis dia butuh modal, tidak lari ke bank tapi lari ke Anda misalnya, bos, aku kayak modal bos, aku mau usaha nih. Nah, Anda tanyakan dulu, itu usaha baru atau udah lama gitu. Kalau usaha baru, berarti itu bukan utang namanya, Pak. Itu namanya aku yang ngasih modal. Kalau bahasa syariahnya itu kan mudorobah gitu ya, bukan murabahah gitu. Jadi andil modal, bukan jual beli gitu. Nah, karena kalau dan Anda sudah berani dan Anda lihat dulu proforma usahanya gitu, rencananya seperti apa, aman nggak gitu. Kalau Anda nggak yakin, jangan kasih, karena itu modal, Pak. Karena modal berarti resiko ditanggung Anda. Kalau terjadi itu gagal, itu berarti ya hancur, hilang bersama perusahaannya. Anda nggak berhak meminta. Tapi kalau utang, ya utang juga Anda jangan semena-mena, dalam arti pokoknya engkau balik, jangan begitu. Tetap Anda harus realistis. Kira-kira usahanya meragukan apa enggak? Karena ini kan berisiko sejumlah uang yang Anda tanamkan di situ. Jadi demikianlah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekelumit pemandangan mengenai pinjam meminjam dana untuk bisnis. Jadi itu nanti bisa Anda variasikan untuk rekan penyalur produk Anda, ya kan, atau vendor Anda. Itu ada yang butuh modal antar teman gitu. Perhitungannya seperti tadi. Jadi tidak ada perbankan memberikan modal untuk usaha baru. Satu, kalau mau usaha baru masuklah ke Ventura. Tapi konsekuensinya itu bukan utang, itu adalah pemilik modal. Karena pemilik modal berarti itu pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan, dia berhak menyetir si pelaksana usaha itu. Jadi jangan enaknya aja, udah nggak urun modal, cuma ide sama melaksanakan aja. Nanti begitu gagal, dia wah bos gagal bos, maaf enak aja, duitnya duit siapa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.